Sosok pria itu berpesan kepada Yuli untuk yang terakhir kalinya. Kalau kalian berkunjung lagi ke Gunung Semeru, jangan lupa mampir ke tempatku yang ada di belakang tenda kalian. Dan jangan lupa doakan aku. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo, Yuli bersama kakaknya menyempatkan diri untuk mampir ke tempat yang ditunjuk oleh pendaki tadi. Di situ mereka menemukan sebuah batu yang bertuliskan In Memoriam Muhammad Hanafi asal Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rizki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Yuli bersama kakaknya ketika mendaki ke Gunung Semeru, di mana dia bertemu dengan sosok almarhum Hanafi yang ikut menemani dan mendampingi selama pendakiannya di Gunung Semeru. Bahkan sosok Hanafi ini sempat membantu dan menolong Yuli dari berbagai gangguan dan teror di gunung itu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita tonton videonya. Kejadian ini bermula ketika Yuli diajak oleh teman-teman kampusnya untuk mendaki ke Gunung Semeru. Tapi kala itu Yuli tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Karena saking pengennya naik ke Gunung Semeru, Yuli pun meminta kakaknya untuk mendampingi dan menemani dia dalam pendakian itu. Nah, Andi adalah kakak kandungnya Yuli yang memang sudah sering naik ke gunung dan lebih dulu aktif dalam kegiatan pecinta alam. Ngelihat adiknya yang terus meminta dan memohon dia untuk ikut dalam pendakian itu, dia pun meminta restu kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua mereka akhirnya merestui untuk berangkat ke gunung itu. Singkat cerita, 1 minggu sebelum keberangkatan, Andi nyaranin ke adiknya untuk mempersiapkan diri dengan berolahraga, berlari-lari kecil, agar tidak kaget selama melakukan pendakian nanti. Singkat cerita, tepat di hari H keberangkatan, berangkatlah mereka dari rumahnya di daerah Blitar menuju ke basecamp Ranupani menggunakan sepeda motor. Dan sore harinya tibalah mereka di basecamp Ranupani. Di situ Andi langsung melakukan simaksi. Karena hari sudah sore, mereka pun mutusin untuk nginep di basecamp sampai menunggu besok pagi. Di situ Yuli merasa sangat senang karena bisa mewujudkan keinginannya untuk muncak ke Gunung Semeru, meskipun tidak bersama teman-teman kampusnya. Keesokan paginya, sekitar jam 8, mulailah mereka melakukan perjalanan dari basecamp. Andi berada di depan dan Yuli mengikuti di belakang. Sekitar jam 11 siang, tibalah mereka di Danau Ranukumbolo. Mereka istirahat di situ sambil makan siang. Ketika lagi istirahat, Andi pun nanyalah sama adiknya, "Gimana, Dek? Capek nggak? Kalau capek, kita ngecamp di sini aja." Karena Andi nggak begitu yakin kalau Yuli bakal berhasil nyampe ke puncak Semeru. Tapi dengan semangatnya, Yuli pun ngejawab, "Enggak, Kak, masih kuat kok. Pokoknya saya harus nyampe di puncak Mahameru." Ngedengar adiknya yang begitu antusias, selesai beristirahat, lanjutlah mereka jalan sampai tiba di Kalimati. Sekitar jam 5 sore, mereka pun ngediriin tenda dan ngecamp di situ. Setelah tenda berdiri, Andi mulai memasak buat makan malam mereka. Setelah selesai makan, Andi pun mengajak Yuli
untuk menyapa para pendaki yang lagi ngecamp di sekitar tenda mereka dan berencana ingin mengajak mereka summit bareng. Tapi mereka hanya ngecamp saja di situ dan tidak berencana untuk summit. Karena mereka harus persiapan buat summit nanti malam, Yuli bersama kakaknya pun langsung masuk tenda dan beristirahat lebih awal. Sekitar jam 11 malam, mereka pun bangun dan mempersiapkan semua keperluan untuk perjalanan ke puncak. Sekitar jam setengah 12 malam, mulailah mereka jalan menuju ke puncak Mahameru. Di perjalanan menuju puncak, Andi berada di posisi depan dan Yuli mengikuti dari belakang. Setelah jalan beberapa saat, tibalah mereka di area Arcopodo. Karena di area Arcopodo ini banyak debu yang berterbangan, tiba-tiba matanya Yuli kelilipan. Lalu dikuceklah sama dia. Ngelihat Yuli yang lagi ngucek matanya, Andi pun ngomong, "Jangan dikucek dek, tangan kamu kan kotor. Sini mas tiupin." Lalu ditiuplah mata Yuli yang kelilipan tadi. Setelah mendingan, lanjutlah mereka jalan. Sepanjang perjalanan ke puncak, mata Yuli masih terasa perih dan memerah akibat kemasukan debu. Dan gak kerasa, sekitar jam setengah 6, tibalah mereka di puncak Mahameru. Di situ Yuli sangat senang karena bisa berdiri di puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Saking senangnya, dia tidak menghiraukan kondisi matanya yang semakin memerah. Setelah puas berada di puncak, sekitar jam setengah 8, Andi pun mengajak Yuli untuk segera turun. Karena menurut Andi, kalau sudah di atas jam 10, biasanya asap wedus gembel dari kawah gunung akan mengarah ke puncak. Sekitar jam 8, mulailah mereka turun menuju tempat ngecamp di Kalimati. Sepanjang perjalanan turun, Yuli berada di posisi depan dan Andi berada di posisi belakang. Setelah beberapa saat jalan, tibalah mereka di Cemoro Tunggal. Karena angin di tempat itu lumayan kencang, Yuli kelilipan lagi di situ. Dia berusaha mengucek matanya. Dan lagi-lagi Andi meniup matanya Yuli. Tetapi meskipun sudah ditiup, masih saja terasa seperti ada yang ngeganjal. Akhirnya Andi pun meminta agar Yuli membasuh matanya menggunakan air mineral yang mereka bawa. Yuli pun menunduk dan membasuh matanya dengan air mineral. Setelah selesai dibasuh, Yuli pun membuka matanya dan memandang ke depan. Nah, ketika Yuli memandang ke depan, tiba-tiba dia melihat cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata. Cahaya itu berasal dari arah bawah, tepat di jalur arah turun. Meskipun cahaya itu hanya sekejap, tapi cukup menyilaukan mata. Setelah melihat cahaya tadi, tiba-tiba Yuli bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Seolah-olah mata batinnya sudah terbuka. Lalu lanjutlah mereka jalan, dan setiba di Arcopodo, Yuli mendengar ada suara gemericik air, seperti ada sungai di sekitar tempat itu. Lalu Yuli pun nanya sama kakaknya, "Kak, kok ada suara gemericik air ya? Memangnya ada sungai di dekat sini?" "Di gunung mana ada sungai, Dek? Mungkin suara angin kali." "Enggak kok, Kak. Ini loh, dengar nih. Suara air." Di situ Yuli meyakinkan apa yang ia dengar. "Sudah ya, mulai sekarang kalau kamu mendengar atau melihat sesuatu yang di luar akal sehat, jangan diomongin dulu." Yuli pun mengiyakan perkataan kakaknya. Lalu lanjut lagi mereka jalan sampai menuju Kalimati. Di perjalanan, Yuli berpapasan sama banyak pendaki yang hendak ke puncak.
Dalam pikiran Yuli, kok udah siang begini baru pada mau muncak? Dan anehnya wajah mereka nggak seperti manusia normal. Mereka tampak pucat semua. Tapi Yuli mengabaikan semua itu. Dan dia masih berpikiran positif kalau itu benar-benar pendaki. Ketika hampir tiba di Kalimati, Yuli kaget. Dia melihat seluruh Kalimati dipenuhi dengan air. Tiba-tiba Yuli pingsan di situ. Lalu diraihlah tubuhnya Yuli dan kepalanya disandarin di pangkuan Andi. Di situ Andi berpikir, mungkin Yuli kecapean. Lalu Andi pun ngeluarin minyak kayu putih dan dia oleskan di bawah hidungnya Yuli. Sambil dia menepok pipinya untuk menyadarkan Yuli. Gak lama kemudian Yuli pun sadar. Ditanyalah sama Andi, capek gak dek? Kalau capek kita istirahat aja di sini dulu. Di situ Yuli langsung ngeliat ke arah Kalimati. Dan ternyata kali yang tadinya dipenuhi air, kini sudah normal kembali. Setelah menempuh beberapa saat perjalanan, tibalah mereka di tenda. Karena capek, Andi pun langsung masuk dan tidur di dalam tenda. Tapi Yuli nggak bisa tidur. Dia hanya duduk sambil terus kepikiran dengan apa yang sudah ia lihat tadi. Karena bosan di dalam, Yuli pun keluar dan duduk di depan tenda sambil terus kepikiran dengan apa yang ia lihat. Di saat Yuli lagi bengong, tiba-tiba datang dari belakang tenda seorang pendaki pria. Dan pendaki itu menepuk pundaknya Yuli sambil ngomong, "Mbak, jangan ngelamun, nggak baik." Yuli kaget di situ. Akhirnya mereka pun berkenalan dan ngobrol. Ternyata pendaki itu bernama Hanafi. Setelah selesai ngobrol, pendaki itu pun pamit. Dan Yuli masuk ke dalam tenda dan ikut tidur bersama kakaknya. Di saat Yuli tengah tertidur lelap, Andi terbangun dan segera dia membangunkan Yuli. Dek, bangun dek, kita udah kesorean." Lalu Yuli pun bangun dan Andi mulai berkemas-kemas untuk kembali turun. Nah, di saat Andi tengah sibuk membongkar tenda, Yuli tiba-tiba mendengar ada suara yang memanggil-manggil nama dia dari tepi hutan yang menuju ke arah puncak. Lalu diikutilah suara tadi. Ketika Yuli tengah berjalan, datanglah pendaki yang bernama Hanafi tadi. "Mbak, jalannya bukan ke situ. Mbak mesti balik lagi ke tenda." Di saat bersamaan terdengar suara teriakan Andi yang memanggil Yuli. "Dek, kamu mau kemana?" Seketika Yuli pun bingung. Tadi ada yang manggil-manggil saya dari tepi hutan itu. Lalu diajaklah Yuli kembali ke tenda. Setiba di tenda, Yuli menoleh ke belakang dan hendak mencari Hanafi. Tapi Hanafi sudah nggak ada lagi di situ. Dia menghilang entah kemana. Setelah selesai beres-beres, mereka pun segera turun. Yuli berjalan di depan dan Andi berada di posisi belakang. Setiba di daerah Jambangan, hari pun sudah mulai gelap dan berkabut. Di tengah-tengah kabut itu, samar-samar Yuli melihat banyak rumah. Di situ Yuli penasaran, karena waktu naik kemarin dia nggak melihat ada rumah di situ. Tapi pas turun kok banyak rumah. Di salah satu rumah itu Yuli melihat ada salah satu penghuninya yang melambai-lambaikan tangannya ke arah Yuli. Dan tanpa disadari Yuli pun menghampiri rumah tadi. Ngelihat Yuli yang keluar dari jalur, sontak Andi pun menarik tangannya Yuli. "Dek, kamu mau kemana?" Yuli tampak linglung ketika itu. Setelah pipinya ditepuk-tepuk, barulah dia sadar dan mereka pun mempercepat langkahnya
agar segera tiba di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan pendaki lain. Lalu lanjutlah mereka jalan sambil tangannya Yuli terus dipegang sama Andi karena takut terjadi apa-apa lagi terhadap Yuli. Hari pun semakin gelap, tibalah mereka di Cemoro Kandang. Tiba-tiba dari arah jurang, Yuli mendengar seperti ada suara orang meminta tolong. Sontak Yuli melepaskan pegangan tangannya dari Andi dan segera lari menghampiri suara itu. Melihat Yuli yang lari ke arah jurang, Andi pun bergegas ikut lari mengejar Yuli. Tapi karena beban carrier yang dibawa Andi lumayan berat, kecepatan lari Andi pun nggak bisa ngimbangin Yuli. Sampai akhirnya Yuli tiba di bibir jurang. Di situ Yuli terus mencari arah suara itu. Dan tiba-tiba ada tangan yang menarik dan memegang Yuli dari belakang. Ternyata itu adalah Hanafi, pendaki yang dia temui di Kalimati tadi. Lalu Hanafi pun ngomong, "Kenapa kamu ke jurang? Tadi ada suara orang minta tolong." Akhirnya Hanafi berpesan kepada Yuli, "Mulai sekarang abaikan saja semua suara yang kamu dengar." Di saat mereka sedang berbicara berdua, Andi pun sampai di tepi jurang. Melihat Yuli yang berbicara sendiri, ditanyalah sama Andi, "Dek, kamu lagi ngomong sama siapa?" "Ini sama Mas Hanafi." Mendengar jawaban Yuli, seketika Andi merinding karena nggak bisa melihat sosok Hanafi lawan bicaranya Yuli. Karena nggak tega melihat kondisi adiknya seperti itu, Andi pun ngomong ke sosok Hanafi yang dia sendiri nggak bisa melihatnya. "Mas Hanafi, aku minta tolong temani perjalanan adikku meskipun aku nggak bisa melihatmu dengan kasat mata." Lalu lanjutlah mereka jalan. Tapi kali ini mereka berjalan tidak lagi berdua, tapi bertiga sambil ditemani oleh sosok Hanafi yang berjalan di depan mereka. Sesampainya di Roro Ombo, Yuli dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita berbaju kuning keemasan dan berdiri tepat di tepi jalur. Di situ Hanafi langsung memegang kepala Yuli dan menundukkannya sambil berkata, "Yang kamu lihat itu benar. Tapi aku mohon abaikan saja semua itu." Lalu lanjut lagi mereka jalan sampai tiba di Tanjakan Cinta. Di situ Yuli diperlihatkan lagi ada dua orang dayang datang menghampiri dia dengan membawa makanan buah-buahan segar seakan menyambut kedatangan mereka. Yuli pun segera melepaskan pegangan tangannya dan berjalan menuju ke arah dayang itu dan hendak mengambil buah-buahan yang mereka bawa. Tapi baru saja Yuli hendak memegang buah-buahan itu, tiba-tiba Hanafi menepis tangan Yuli sambil berkata, "Jangan diambil. Kalau kamu mengambil makanan itu, kamu akan tinggal di sini selamanya dan gak bisa pulang." Mendengar perkataan Hanafi, Yuli kembali memegang tangan Andi dan terus berjalan menuju Ranukumbolo. Setiba di Ranukumbolo, mereka mendirikan tenda di dekat pendaki lain. Setelah tenda berdiri, Yuli pun diminta masuk dan Andi berencana untuk tidak tidur malam nanti karena harus menjaga Yuli agar tidak terjadi sesuatu padanya. Karena saking capeknya, Andi pun tertidur sambil duduk. Nah, di saat mereka sedang tertidur lelap, Yuli terbangun oleh suara yang memanggil-manggil namanya. Di situ Yuli melihat ada cahaya kuning keemasan dari tengah danau. Lalu Yuli pun berjalan menuju ke pinggir danau dan menghampiri cahaya itu. Lama-kelamaan, cahaya itu menjadi besar dan berubah menjadi sesosok perempuan memakai pakaian kerajaan layaknya seorang putri. Di saat perempuan itu hendak mendekat ke arah Yuli, seketika itu juga
Hanafi datang dan pandangan Yuli dihalangi oleh Hanafi. Di situ Yuli mendengar obrolan Hanafi dengan perempuan itu. "Dewi, jangan kau bawa anak ini. Kalau kamu mau mencari saudara, saya ikhlas menjadi penggantinya." Setelah Hanafi selesai berbicara, cahaya keemasan itu pun meredup dan hilang seketika. Hanafi pun menghampiri Yuli dan berkata, "Kamu gak usah khawatir, kamu akan pulang dengan selamat." Di situ Hanafi mengajak Yuli untuk kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, Hanafi berpesan untuk yang terakhir kalinya, sambil menunjuk ke arah belakang tenda. "Kalau ada waktu dan berkunjung ke Semeru lagi, jangan lupa mampir ke tempatku. Dan jangan lupa doakan aku." Lalu Yuli pun diminta untuk memejamkan mata. Dan Hanafi langsung mengusap kedua mata Yuli. Setelah Yuli membuka kedua matanya, Hanafi hilang seketika. Yuli langsung masuk ke tenda dan membangunkan Andi agar tidur dengan posisi yang nyaman. Sebelum tidur, Yuli merasa antara senang dan sedih. Karena di satu sisi dia senang bisa kembali ke kehidupan normalnya. Dan di sisi lain dia bersedih karena harus berpisah dengan sosok Hanafi yang sudah menolong dan mendampingi dia selama pendakian. Keesokan paginya setelah bangun dari tidur, Andi pun memasak dan mereka sarapan. Setelah sarapan, mereka pun menyempatkan diri untuk mampir ke belakang tenda ke tempat yang ditunjuk oleh Hanafi kemarin. Setiba di tempat itu, mereka menemukan sebuah batu in memoriam yang bertuliskan Muhammad Hanafi asal Jombang. Di situ Yuli berpikir, ternyata sosok pria yang menolongnya itu adalah orang yang telah meninggal di tempat itu beberapa waktu lalu. Mereka pun mengirimkan Al-Fatihah dan mendoakan almarhum Hanafi. Setelah selesai berdoa, mereka kembali ke tenda dan bersiap-siap untuk turun dan kembali ke base camp. Ketika mereka mulai meninggalkan Danau Ranukumbolo, dari seberang danau, Yuli melihat sosok Hanafi di tempat mereka mendirikan tenda tengah melambaikan tangannya ke arah Yuli, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal kepada Yuli. Lanjutlah mereka jalan menuju ke base camp. Di sepanjang perjalanan menuju ke base camp, semuanya lancar, nggak ada hambatan sama sekali, karena mata batinnya Yuli sudah kembali tertutup. Setiba di base camp, mereka mutusin untuk langsung pulang ke rumah. Sebelum tiba di rumah, Andi berpesan kepada adiknya agar tidak menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada orang tuanya, karena takut dimarahin. Sebulan setelah pendakian itu, Andi bersama Yuli kembali naik ke gunung itu. Tapi bukan untuk ke puncak, melainkan untuk berziarah ke makamnya Hanafi di Ranukumbolo. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalaman yang dialami oleh Yuli bersama kakaknya ketika mendaki ke Gunung Semeru tahun 2014. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pendakian lain di video berikutnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.